Rotate your screen left in 3, 2, 1. Rotate your screen back in 3, 2, 1. That was fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Rashinda Februari dengan NIM C10202016. Hari ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi keperilakuan mengenai aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Baiklah, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian anggaran dan penganggaran. Anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Dan menurut Kariuki tahun 2010, penganggaran adalah proses perencanaan operasi keuangan suatu usaha. Penganggaran sebagai alat manajemen membantu mengatur dan merumuskan perencanaan kegiatan manajemen. Penganggaran sebagai alat keuangan bermanfaat bagi evaluasi dan pengendalian organisasi untuk merencanakan kegiatan di masa depan. Selanjutnya, hubungan anggaran dan akuntansi. Anggaran dan akuntansi memiliki kaitan yang erat di mana akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan estimasi yang akan dituangkan dalam anggaran, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang. Membandingkan antara data akuntansi dengan data anggaran dapat diadakan penilaian apakah perusahaan tersebut telah bekerja dengan sukses atau tidak. Data akuntansi yang telah ditunjukkan yang hasilnya lebih bagus daripada apa yang dianggarkan, memberikan kesimpulan bahwa perusahaan telah bekerja dengan sukses. Untuk tujuan penyusunan anggaran, yang pertama ada untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga, untuk mengadakan rencana terperinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, untuk mengoordinasi cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Dan yang terakhir, untuk menyediakan alat mengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu atau tidaknya tindakan koreksi. Selanjutnya, model penyusunan anggaran yang berdasarkan prediksi situasi ekonomi, sosial, dan politik tampaknya lebih rasional dibandingkan model a priori. Dalam penyusunan anggaran, laba merupakan tujuan pokok organisasi bisnis. Dalam menentukan sasaran laba, manajemen harus mempertimbangkan volume penjualan, keadaan peluang pokok, kepastian produksi, laba atas modal yang digunakan. Selanjutnya, prosedur penyusunan anggaran. Yang pertama, bagian administrasi merupakan urat nadi perusahaan, dan administrasi juga dapat memberikan fakta dan keterangan yang diperlukan untuk perencanaan secara terperinci dan kegiatan atau data yang meliputi catatan yang akurat, formulir, serta laporan yang meliputi tugas administrasi. Selanjutnya, untuk bagian keuangan yang memberikan tugas melakukan pengontrolan terhadap keuangan perusahaan. Selanjutnya, fungsi perencanaan laba dan anggaran. Anggaran berbeda dengan perakiraan atau forecast. Perencanaan laba atau anggaran menunjukkan tingkat atau target yang diusahakan manajemen untuk diraih. Perkiraan atau forecast di pihak lain adalah apa yang diprediksikan oleh organisasi akan terjadi. Faktor ini umumnya tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, serta arah dan pesannya perusahaan seringkali sulit untuk diprediksikan. Untuk fungsi-fungsi anggaran, yang pertama, ada anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai alat komunikasi. Yang keempat, dengan menetapkan tujuan kriteria kinerja yang dapat diukur. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian.
Dan yang terakhir, anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi manajemen maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten, dengan operasi yang efektif dan efisien, serta selaras dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, pandangan perilaku terhadap proses penyusunan penganggaran. Yang pertama, ada tahap penentuan tujuan. Untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis, interaksi yang ekstensif diperlukan antara manajer lini dan manajer staf organisasi. Yang kedua ada tahap implementasi, yaitu rencana formal tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan strategi organisasi serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah ada tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Tindakan manajemen dalam evaluasi kinerja dan tindak lanjut atas varians memiliki berbagai konsekuensi keperilakuan yang jika tidak dipahami dan dikendalikan dapat meniadakan keberhasilan dari seluruh proses perencanaan pengendalian. Selanjutnya, konsekuensi disfungsional proses penyusunan anggaran. Yang pertama adalah adanya rasa tidak percaya. Anggaran merupakan sumber tekanan yang dapat menimbulkan rasa tidak percaya, rasa permusuhan, dan mengarah pada kinerja yang menurun. Yang kedua ada resistensi, yaitu suatu tantangan bagi manajemen untuk mengatasi resistensi untuk merubah ini dan untuk berhasil memperkenalkan inovasi yang meningkatkan kinerja dan organisasi. Selanjutnya ada konflik internal yang dapat menyebabkan orang berfokus pada kebutuhan departemennya sehingga secara eksklusif daripada kebutuhan organisasi secara total. Hal ini dapat menyebabkan keselarasan tujuan menjadi lebih sulit jika tidak mungkin untuk dicapai. Selanjutnya ada efek samping lain yang tidak diinginkan. Salah satunya yaitu terbentuknya kelompok informal yang kecil yang bekerja menentang tujuan dari anggaran tersebut. Lalu, selanjutnya ada relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Yang pertama ada dampak lingkungan perencanaan. Tindakan tertentu oleh manajemen puncak dapat mendorong perilaku dan hasil anggaran yang menguntungkan. Yang kedua ada ukuran dan struktur organisasi, yaitu relatif sederhana karena aktivitasnya hanya dilakukan oleh sedikit orang. Ketiga ada gaya kepemimpinan. Teori X dan MC Gregor menjelaskan gaya kepemimpinan yang otoriter dapat dikendalikan secara ketat. Pendekatan manajerial tersebut untuk berurusan dengan bawahannya. Selanjutnya, konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama ada tahap penetapan tujuan yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran dan tujuan tersebut. Yang kedua, ada keselarasan tujuan yang terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, ada partisipasi yang menunjukkan dampak positif terhadap sikap karyawannya. Yang keempat, manfaat partisipasi untuk meningkatkan rasa kesatuan kelompok yang pada gilirannya cenderung untuk meningkatkan kerjasama antar anggota kelompok dalam penetapan tujuan. Yang kelima, ada batasan dan permasalahan partisipasi yang mengamati masalah berhubungan dengan penetapan tujuan yang secara partisipasif. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do 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 do.